Kemarin waktu gue ke Bali itu kapal ferinya itu apa ya, nggak terbuka kayak di sini. Kayaknya kalau kapal penyeberangan Selat Sunda itu kapalnya besar dan ada rooftopnya gitu, ada roof terbukanya. Jadi seru banget sih perjalanannya, jadi nggak bosan gitu. Karena nggak monoton di dalam ruangan terus. Kayak ini kita turun. Nah, di kalau waktu ke Bali ya, waduh, motor gua dingin, belum sempat dipanasin. Waktu ke Bali itu, nanti ada petugas yang ngecek surat-surat ya, SIM dan STNK gitu kalau bawa kendaraan. KTP juga sih, kayak gerbang gitu, gerbang ketika lo nyebrang lu harus jelas gitu. Lu orang mana, kalau bawa kendaraannya jelas surat-suratnya seperti itu. Dan ada retribusi juga, hitungannya kayak uang parkir waktu ke Bali, di Pulau Bali ya. Tapi pas gue balik ke Ketapang di Pulau Jawanya itu nggak ada yang ngecek sih. Jadi kita coba lihat nih kalau di Sumatera ya. Mostly jalanan di sini mulus, enak dan kosong ya. Berani gue lari 100 km per jam, cuman motor gue rada yang gak beres deh kayaknya. 80 km per jam aja udah getarnya udah parah. Tadi seru banget sih pas lari barengan sama mobil di depan. Emang sensasinya beda sih, beda sama Pulau Jawa jalan rayanya. Dan banyak juga dari tadi kanan kiri tuh kebun dan ladang ya. Jadi bukan pemukiman, belum lewat pemukiman padat nih. Nah, ini barengan mobil deh. Asik banget sih kalau pas ini nyarinya. Kita tekan aja. Perempatan jangan nyalip, kalau bisa diperlambat. Nah nih, ayo siantar tanjakan depan ada tertutup. Kita tunggu dulu, sabar. Nah nih pesen kanan ya, sep, kita salip. Waduh, nggak kuat lagi. Wah, nggak kuat, kasih mobil, kasih lewat mobil. Anjak, mau nyalip ya. Oh, ini belakang buat nyalip dulu. Tak kenapa rasanya kayak macam refreshing ya. Kayak lu di Pulau Jawa tuh nggak bisa memacu kendaraan yang begitu kencang gitu. Di sini jalannya halus sejauh ini, terus sepi karena kanan kirinya tuh mostly ladang sih dari tadi ya. Karena mungkin bukan pusatnya, bukan pusat apa pusat peradaban bisa bilang kayak gitu. Jadi benar-benar bisa ngebut di sini kalau pengen ngebut-ngebutan, tapi harus tetap hati-hati sih. Sekarang udah jam 7.16, sudah 1 jam perjalanan. Gua nggak tahu nih udah berapa kilometer yang kita tempuh. Tapi emang enak banget sih jalanannya. Bisa ketemu lurusan beratus meter sepi gitu. Tapi sih tadi gue mulai melihat banyak orang ya. Cuacanya mendung, tadi sempat gerimis-gerimis, tapi kalau cuman gerimis doang, karena gue pakai jaket waterproof, itu biasanya gue terabas aja kalau gerimis-gerimis. Tadi sempat hujan deras sebentar doang lagi.
Tapi gue sempetin buka jas hujan, pakai jas hujan. Ternyata di sini langsung terang lagi. Wih, kabut-kabut ini ya, putih-putih ya. Di apa ya? Benar-benar bisa dinikmatin, nikmat aja gitu. Soalnya kan kalau kita di Jakarta ya, orang Jakarta itu kan, aduh, jalan berapa meter gitu, ya kalau nggak macet ketemu lampu merah, kecepatan ketemu lampu merah ya kan. Terus juga jalan nasional di Pulau Jawa itu nggak sesepi ini sih, seringnya gue lihat ya. Di antara karena aktivitas di sepanjang jalan itu memang ramai, misalkan kan kalau di Pulau Jawa sering ketemu pasar ya. Ya, jadi jalan lintas jalan nasional melewati pasar, ataupun memang pengguna jalannya yang banyak gitu. Jadi apa ya, terasa seret aja di jalan gitu, pengen ngebut tapi keburu harus ngerem lagi. Di sini ngebut bisa konstan gitu, 80 km per jam. Belokannya nggak terlalu patah, bisa enak gitu, bisa miring-miring motor Rossi gitu, MotoGP. Seringnya ketemu lurusan panjang sampai ratusan meter, nggak ada hambatan. Atau kalau ngecek di Google Map itu dari Bakauheni ke Bandar Lampung itu sekitar 2 jam. Jadi kalau kita udah menempuh 1 jam perjalanan, perkiraan sampai Bandar Lampung itu sejam lagi sih, jam 8 berarti ya. Nah kalau untuk ke arah Liwa itu sebenarnya kalau kita cek di Google Maps ya, ada beberapa jalur yang bisa kita pilih gitu. Yang pertama lewat Bandar Lampung, yang kedua lewat lintas timur, tapi ujungnya nanti ketemunya keluar gitu di, gue lupa namanya, kota Bumi apa ya, lupa. Jadi cuma lintas timur tapi cuma lewatin Bandar Lampung doang. Sama satu lagi lewat barat, sisi barat. Nah ya itu nggak ngerti tuh kenapa Google Maps ngarahin ada option lewat situ gitu. Nah kan gue coba itu ya, Google Street Map ya, ternyata yang barat itu kalau lewat barat ini dia nggak ke Bandar Lampung gitu. Nah itu jalannya sempit dan banyak lubang waktu gue coba lihat di Google Street ya, Street Map gitu. Nah yang disarankan temen gue orang Lampung, Lampung Barat sendiri ya, orang Liwa, itu yang disarankan yang pertama tuh lewat Bandar Lampung, karena notabene-nya itu jalan yang kita lalui saat ini ya, itu jalan nasional, cenderung lebih bagus, jalannya lebih mulus, kemudian bisa dibilang tidak terlalu sepi sih, tidak nggak mulu lewat hutan gitu yang tidak ada peradabannya. Yang seperti kita lihat ini mulai kelihatan ada rumah kan di kanan kiri jalan gitu, jadi nggak terlalu sepi. Terus kalau estimasi waktu sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, jadi ya pilihan terbaik ya lewat sini, lewat Bandar Lampung, lewat jalan nasional. Pembangkit listrik batu-bara kayaknya, soalnya di laut itu banyak kapal tongkang batu-bara yang parkir.
Dia punya jembatan sendiri, gokil. Jembatan ini batu bara ya, arah ke pantai. Wish, ini yang kita cari-cari nih. Tugu selamat datang Bandar Lampung. Kita foto dulu. Ya itulah kita bisa foto-foto di gerbang selamat datang kota Bandar Lampung. Berarti udah masuk Bandar Lampung ya. Sekarang jam 8 kurang. Jadi kalau misalkan emang sebatas masuk Bandar Lampung ya akurat sih. Google Maps 2 aja perjalanan. Aman ya, belakang gua. Bismillah aman. Itulah. Di sini pemandangan bagus sih. Bagus ini pemandangannya. Jarang-jarang plat B bro. Tadi ada yang foto-foto juga, gue takut ganggu. Sudah mulai ramai di sini. Menuju Bandar Lampung, Mas harusnya udah ramai sih. Pelabuhan Tarahan PT Bukit Asam. Silakan gerbang. Laut lagi. Kalau pinggir jalan gitu bisa nggak ya? Bagus sih pemandangannya. Tinggal lihat stasiun apakah bisa. Wah ada kereta. Ada kereta bareng gitu. Sebenarnya kayaknya agak berbahaya sih. Seperti kita diinformasikan ke dalam kamera HP. Bagus padahal itu. Ini kan jatuhnya teluk ya kalau dilihat dari Google Maps tuh. Kalau dari HP nggak kelihatan. 3 menit kelihatan ya. Ya atas sih kayaknya. Lanjut jalan lagi aja. Bagus sih. Kalau ngeliat langsung bagus tau. Pengen mampir pantainya tapi pantainya bayar semua di sini. Kalau di Pulau Jawa beberapa pantai malah bayar parkir doang, masuknya gratis kan. Emang punya apa ya? Daya tarik sendiri kali ya. Jembatan apa? Ini sungai. Belakangan ada rel kereta buat ngangkut batu bara kali ya. Sudah di sini. Banyak spot-spot industri di sini. Sebelah kanan tuh kelihatan nggak? Ada beberanjang tapi kosongan kayaknya. Stasiun KA Tarahan. Itu stasiunnya ya? Aktif nggak ya untuk angkut penumpang? Kayaknya sih aktif sih, soalnya kan di yang laut itu ke Raja Basa ya kalau nggak salah. Dari Bakauheni juga ada kayaknya udah diaktifin aja.
kita lanjutkan perjalanan. Shit. Waduh, gue yang kiri lah. Setelah gue cek Google Maps, ternyata kita sudah berada di lingkar luar Bandar Lampung. Bener-bener literally Bandar Lampung ya. Gue pasti cari tempat istirahat. Sekarang jam setengah 9 kurang. Oh, 8.15. Udah 2 jam. Gue startnya di mana ya? Apa gue bablas aja sampai Kota Bumi kali ya? Kota Bumi berapa lama sih? Nanti kita terus Kota Bumi kejauhan sih. Ya aja nih. Sebelah utara Bandar Lampung. Cukup oke sih menurut gua. Jalannya lebar dan tipikal jalan yang dilalui kendaraan besar ya pakai beton. Di ya buat pengendara sepeda motor itu ya enak sih. Ini cepat pegel. Soalnya kasar. Ini feel-nya kayak Pantura gitu. Di tengah ada separator, kirinya sawah, jalannya rame, jalanannya kadang suka ada lubang, truk gede tiba-tiba parkir mundur, tiba-tiba parkir mundur, truk gede. Kucing gue tinggal 1 truk saatnya si SPBO. Bro dari tadi punya SPBO yang proper buat istirahat sih, ada musola misalnya. Kiri oke nih kayaknya. Pertamax. Tes Pertamax. Ya. Pertamax kosong mas. Habis. Oh. Pertamax kosong nih. Kita nyari tempat istirahat aja dah. Udah istirahat dulu ya bos. Ada tempat istirahatnya alhamdulillah. Istirahat lumayan sampai hampir sejam dan alhamdulillah bisa rebahan. Tapi masalahnya belum kelar nih, bensin gue belum dapet. Nanti aja di depan. Udah coba cari di SPBU depan, mudah-mudahan dapat. Nah tapi gue masih sedikit cerita sih. Jadi memang sebelumnya gue itu sedikit banyak tahu kalau di Sumatera itu bensin kadang suka kosong. Seringnya sih solar gitu, dan itu jadi masalah buat apa namanya pengemudi kendaraan besar ya, truk, bis dan sejenisnya gitu. Tapi kadang Pertamax juga agak sulit didapatkan di Sumatera begitu. Nah setelah mengetahui itu gue inisiatif bawa bensin cadangan Pertamax di Drijen. Jadi gue beli Drijen murah. Gue kata udah kayaknya secara safety kayaknya gak diperuntukkan untuk naruh bensin gitu. Jadi gue bawa bensin cadangan 2 literan, sekitar 2 liter gitu.
Tapi walaupun begitu gue tetap utamakan isi bensin di SPBU sih gitu. Jadi si cadangan ini jangan sampai kepake dulu gitu, khawatir nanti kalau ketemu kondisi yang benar-benar tidak bisa dihindarkan, misalkan gitu nggak dapat bensin, bisa gue gunakan gitu. Dan gue nggak mau beralih ke bensin lain gitu kayak Pertalite, karena yang pertama secara kualitas, secara teori kualitasnya lebih baik Pertamax, dan gua nggak mau tiba-tiba berubah gitu sehingga di apa namanya di tangki bakalan kecampur gitu. Maksud gua kayak misalkan Pertamax, sisa bensin gua Pertamax itu kan nggak bener-bener habis kan, maksudnya masih ada satu bar itu kan ya hampir 1 liter gitu. Kalau gue isi Pertalite ya kan campur gitu maksud gue. Jadi gue nggak mau campur gitu. Nah, SPU kita coba cek ya, mudah-mudahan ada Pertamax. Jadi gue mau konsisten pakai Pertamax terus gitu. Tadi banyak biasa solar ya, outlet Pertamax Dextra. Wah, kosong juga Pertamax. Oh iya benar, di mana kosong Pertamax, kosong juga. Kenapa ya, aneh banget. Kita cari depan deh, atau jangan-jangan semua bensin nggak ada lagi, mau bensin nggak punya Pertamax, bahaya juga nih. Kita udah di daerah Pasawaran. Pasawaran itu sebuah kabupaten ya, kabupaten di Lampung ya. Sekarang jam 10:15 dan jalannya ternyata lebih sempit daripada jalan tadi. Tadi sempet ada sih apa namanya, gerbang, aduh selamat datang ya di Pasawaran, tiba-tiba jalannya jadi hancur begini. Wah, menyebalkan gila. Next istirahat kayaknya di Kota Bumi, 2 jam dari sini, sekitar 2 jam ya. Fotonya tadi ada SPBU yang ada Pertamaxnya. Gue beberapa kali mampir ternyata Pertamaxnya habis, merasa ada usaha ya. Tapi kayaknya selama di jalan lintas masih bisa itu lah, masih bisa dapat lah ya, seperti itu. Jadi gue cerita sedikit, beberapa waktu lalu itu gue ada sedikit perubahan ya di motor. Yang pertama itu bannya gue ganti. Sebenarnya bannya emang udah habis sih, udah waktunya ganti gitu. Ini seumur-umur motor ini baru 1 kali ganti ban, dan gue ganti bannya itu mereknya Maxxis, variannya Green Devil. Dan yang gue rasakan sih empuk, lumayan empuk, dan emang beda gitu, terasa perbedaannya dibanding ban sebelumnya ya. Tapi kayaknya mungkin kayak karena bannya lama itu emang udah secara umur udah habis ya, jadi signifikan banget rasa empuknya. Sama satu lagi itu gue nambah busa latex di jok gitu. Nah jadi gue beberapa kali lewat jalan Garata itu apa ya, enak aja gitu, bannya empuk, terus joknya pakai latex. Kalau jok itu lebih cenderung ke apa ya, gak gampang pegel sih. Jadi yang biasanya gue beberapa jam itu patah tuh udah pegel banget, sekarang bisa lebih apa, kuat lama gitu.
Sama gue ada upgrade untuk barang bawaan, gue beli top box. Top box murah sih yang bahannya dari plastik. Waduh, Sumatera style nih. Mau nyalip, jalan speed mau nyalip. Ah, ya gitu. Jadi barang bawaan gue jadi sedikit lebih proper dibanding yang dulu itu gue pakai tas carrier ya, dan makan tempat di jok belakang, dan agak panjang sih, terkadang sampai nutupin stop lamp. Itu tuh gue konsen di situ, kalau sampai nutupin stop lamp bahaya kan, orang di belakang nggak kelihatan. Wih, lebar jalannya. Dengan pakai top box ya bisa dibilang lebih enak sih. Barang bawaannya nggak terlalu ribet gitu bawanya. Terus ketika isi bensin gampang, nggak perlu bongkar muatan. Beda kalau bawa tas carrier di jok belakang harus diikat gitu-gitu, ribet. Waduh, mau nyalip itu truk. Ngeri banget. Kasih dia bayar abang-abang. Iyalah, maksudnya macetnya nggak parah, ngantri aja gitu. Tiba-tiba ambil jalan, orang lewat, kagetin. Gila, Sumatera keras banget. Kayaknya di Pulau Jawa nggak sebegitu aja dah. Kita udah di Terbagi Tinggi teman-teman. Sekarang jam 10.23, hampir setengah 11 lah ya. Jadi tadi udah berapa jam perjalanan ya? Lupain. Tadi kita start dari istirahat jam 9 kali ya. 9 berarti 1,5 jam, berarti iya terbagi besar betul. Tapi expectednya itu 2 jam sekian itu harusnya sudah sampai Kota Bumi sih. Nanti gua cek Google Maps ya. Mulai rame jalannya. Makin sempit perasaan jalannya. Bos, udah truk nyari. Wah, ada truk gede. Bisa deh. Wih, tembus jembatan. Aduh. Jembatan apa nih semua? Kayaknya jarang ketemu semua kayak gitu. Lurus apa kanan? Bentar. Ada persimpangan sini, jalan nasional juga sih. Ini coba ngintip Google Maps. Aduh. Jadi kalau apa namanya, naik motor sambil main HP, aduh, ini sebenarnya jangan ditiru sih. Kalau di Sumatera itu, kalau di sini kan cenderung sepi ya, jadi nggak takut gitu. Harusnya mah takut sih. Gue udah ngecek Google Maps, benar kok ini jalannya ke arah Kota Bumi. Full hutan ya, kanan kiri full kebun. Tapi jalannya lebih enak bro, di sini aspal dan mulus. Ini gue bawa lari aja ya. Wih, sepi bro. Oke. Mulai bermunculan kebun kelapa sawit kayaknya di sini. Enak banget ngelari 80 km, sepi banget ya, tapi jalannya mulus. Enak banget, ya Allah. Ya segitu doang lagi jalan mulusnya. Ya itu di aspal baru sih.
Tuh truk tangki aja udah nutup satu jalur. Bener-bener repot banget ini udah apa nyalipnya. Wow, kanan salip bisa, oke bisa. Ada pengalihan jalan ya, perbaikan jalan bagus sih. Diputer di jalan apa ini? Lucu banget lagi. Oh ini terminal nih. Tadi sih ada tulisannya terminal. Terminal jadi pakai buat lewat, lucu banget. Sayang ya terminal-terminal yang tidak aktif seperti ini. Terminal apa tuh namanya? Kota Bumi, Bu, belum sampai sih Kota Bumi. Waduh, gue takut ban rusak nih kalau jalan kayak gini. Di terminal apakah ini namanya? Simpang Propau, Kampung Utara. Ya, Simpang Propau. Kita udah di Lampung Utara, teman-teman. Ini sudah menuju Kota Bumi ya, tidak jauh lagi. Sekitar 1 jam perjalanan lagi. Simpang Propau. Ada perbaikan jalan bagus banget. Abon jadi terabat ya harus putar dikit jalannya. Terusan ke arah tuh truk. Jam setengah 12, enggak deh, jam 11:14 kita tiba di Kota Bumi. Tapi Kota Bumi bukanlah tujuan kita. Tujuan kita melainkan adalah Liwak di Kabupaten Lampung Barat. Nanti kita belok ya, nggak perlu ke pusat kotanya. Ini kita baru memasuki Kota Bumi. Kalau lurus itu ke arah pusat kota. Aduh, teralih nih. Ini aja bang, ayo. Waduh, Rumah Jabatan Bupati Lampung Utara. Pawai budaya. Kita ke kiri nih,
kalau lihat dari ini landmark Jakarta Bumi nih, keren. Wih, jembatan sedang dalam perbaikan. Goks Kota Bumi. Foto dulu dong. Aku mau foto Kota Bumi dulu. Masih 3 jam lagi ke Liwa. Goks. Ada. Nanti kita istirahat barengin sama salat zuhur. Jadi istirahatnya di masjid sekalian. 3 jam perjalanan lagi untuk ditutup lagi ya, perbaikan lagi. Perbaikan jembatan. Yang tadi ada banner di bundaran Kota Bumi itu. Jadi kami jembatannya, mudah-mudahan jangan sampai ditutup total. Nggak bisa pulang, nggak bisa. Bismillah. Baterai habis. Oke. Kita jalan lagi. Habis mampir sholat zuhur sama istirahat kurang lebih 1 jam ya. Sholat dan istirahat 1 jam. Sekarang jam 1 12.56 atau jam 1 lah ya. Kita jalan lagi ke arah barat, ke arah Liwa. Estimasi dari Google Maps itu sekitar 2 jam. Jadi kemungkinan sampai di Liwa itu lebih tepatnya di penginapan ya, yang gua pesan itu sekitar jam 3. Kalau dari gua hitung-hitung bisa dibilang sesuai ekspektasi ya. Ya, ada Rosalia Indah Executive Class double decker apa sweetest ternyata ya. Arahnya kemana itu? Apakah dari Liwa startnya? Bukan dari Kota Bumi? Balik lagi. Ya jadi bisa dikatakan sesuai ekspektasi gua gitu. Targetnya memang sekitar jam 3 atau jam 5 sampai di Liwa.
Kalau posisi saat ini sih gua berada di Bukit Kemuning ya, teman-teman. Bukit Kemuning, jalan menuju Liwa. Jalannya cukup nyaman sih ini. Di aspal ya, udah cukup mulus. Di sekitar sini memang sepanjang jalan cukup rame. Terus Liwa, kita lurus ya. Waduh, gimana ini lurusnya di mana? Hah? Mana sih? Kiri ya? Lurus ya? Mana sih? Iya deh, kayaknya sini deh. Pokoknya markanya warna kuning, jalan nasional. Di arah sana ada gunung ya. Tapi kalau gua rasakan sebenarnya udara di sini sedikit lebih sejuk. Ya, kita berada di jalan yang benar. Jalan menuju Liwa. Ternyata kecil banget ya jalannya. Ini sama truk trailer. Lebih gede truk trailer kayak gitu ya. Tuh dump truck aja udah habis itu space-nya buat dump truck. Harus ngasih space banget ini kalau papasan. Oke, kita coba salib. Asli sejuk. Gua nggak tahu ya, mungkin karena sini tuh datarannya dataran tinggi mungkin, atau cuacanya yang kalau dilihat awan di atas kita ini cukup gelap nih. Jalannya nanjak kayak ingin menuju langit ya. Jalan sisi sana aspalnya baru tuh. Apa nih? Lampung Barat. Gua nggak tahu ya di si Lampung Barat ini sebenarnya tidak ada gapura atau semacamnya gitu ya. Beberapa tahun kita masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat. Dan gue juga baru sadar sih beberapa plang gitu-gitu itu menyebutkan kalau kita berada di Kabupaten Lampung Barat. Wah, dan sebenarnya gue gak nyangka sih ternyata Kontrol itu berbukit-bukit ya. Karena memang kalau temen gue memang ujung selatannya Bukit Barisan gitu. Jadi di daerah sini bukit-bukit. Udaranya sejuk banget asli, dan pemandangannya indah banget tuh. Udah ada gunung. Lampung Barat style. Aduh, nyalip gak nih? Nah, jadilah. Ada gunung. Depan sana ada gunung. Bagus. Cuma jalannya kayak jalan cepet banget nih. Jalan dilalui orang kayaknya. Wah,
Kayaknya sih ya, apa namanya, Sumatera bagian barat itu memang eh, pegunungan seperti ini, dataran tinggi seperti ini. Pas banget, tinggi banget ya. Kalau banget ya, sana Bukit Baris. Nah, nyesel lah jauh-jauh ke Liwa. Nah, tuh tulisannya. Ya, kita udah sampai di kota Liwa, teman-teman. Sebuah perjalanan yang cukup panjang. Start dari Jakarta itu jam setengah 12 sampai di kota Liwa. Sebenarnya ini baru masuk perbatasan ya, baru masuk kotanya persis itu. Jam sekarang tuh jam 3.30, setengah 4 sore. Ya jadi seperti itulah. Ini alun-alun ya, kota Liwa. Masuk ke lewat situ. Lihat, Skuting, kawasan Skuting terpadu, rest area. Dah masuk waktu asar udah. Mungkin itu aja teman-teman perjalanan kita kali ini, karena kita udah sampai di kota Liwa. Jadi thank you udah nonton video perjalanan gue kali ini. Gue izin undur diri, sampai jumpa di perjalanan seru lainnya. Thank you.